sekarang kita akan membahas arsitektur umum PON. Ya, jadi ini adalah arsitektur umum PON. Ya. Oke, ini adalah arsitektur umum PON. Ya, PON adalah jaringan serat optik yang hanya menggunakan serat optik itu sendiri dan komponen pasif seperti splitter. Jaringan seperti ini harganya jauh lebih murah daripada yang menggunakan komponen aktif. Kerugian utama dalam jangkauan cakupan yang lebih pendek yang dibatasi oleh kekuatan sinyal. Sementara jaringan optik aktif dapat mencakup rentang hingga sekitar 100 km. PON biasanya terbatas pada jalur kabel serat hingga 20 km. PON juga disebut fiber to the home. Istilah FTTX digunakan untuk menyatakan seberapa jauh fiber dihubungkan. Di FTTH, X adalah rumah. Anda mungkin juga melihatnya disebut FTTP atau serat ke tempat. Variasi lain adalah FTTB untuk fiber ke gedung. Ketiga versi ini menentukan sistem di mana serat berjalan sepanjang jalan dari penyedia layanan kepada pelanggan. Dalam bentuk lain, serat tidak berjalan sampai ke pelanggan. Sebaliknya, itu dijalankan ke simpul sementara di lingkungan. Ini disebut FTTN untuk serat ke node. Variasi lain adalah FTTC atau serat ke pinggir jalan. Di sini juga serat tidak berjalan sampai ke rumah. Jaringan FTTC dan FTTN dapat menggunakan saluran telepon tembaga UTP pelanggan untuk memperpanjang layanan dengan biaya lebih rendah. Misalnya jalur ADSL yang cepat membawa data serat ke pelanggan. Pada umumnya, konfigurasi PON adalah point to multipoint, di mana optical line terminal atau OLT, penyedia layanan mendistribusikan layanan TV atau layanan internet ke sebanyak 16 hingga 128 pelanggan per kabel serat. Splitter optik merupakan perangkat optik pasif yang membagi sinyal optik tunggal menjadi beberapa sinyal yang sama, tetapi mengurangi kekuatan sinyal. Mendistribusikan sinyal ke pengguna. Optical Network Unit atau ONU menghubungkan PON di rumah pelanggan. ONU biasanya berkomunikasi dengan ONT atau Optical Network Terminal, yang merupakan kotak pembagi yang menghubungkan PON ke perangkat TV, telepon, komputer, atau router nirkabel. ONU atau ONT hampir dapat dikatakan alat yang sama. Dalam metode dasar operasi untuk distribusi downstream pada satu panjang gelombang cahaya dari OLT ke ONU atau ONT, semua pelanggan menerima data yang sama. ONU menerima data yang ditargetkan pada setiap pengguna. Untuk upstream dari ONU ke OLT, TDM atau Time Division Multiplexing digunakan di mana setiap pengguna diberikan time slot pada panjang gelombang cahaya yang berbeda. Dengan pengaturan ini, splitter bertindak sebagai penggabung daya. Transmisi upstream yang disebut operasi burst mode terjadi secara acak sebagai kebutuhan pengguna untuk mengirim data. Sistem menetapkan slot sesuai kebutuhan karena metode TDM melibatkan banyak pengguna pada satu transmisi. Laju data upstream selalu lebih lambat daripada laju downstream. Nah, tadi kita telah membahas mengenai arsitektur umum PON, dan ini adalah gambarnya ya. Lihat ya bagaimana arsitektur umum PON.